Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Fisiologi Hewan Air, dengan dosen pengampu Ibu Unjanuhar, SPI MPI. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan, yaitu aspek pertumbuhan, kurva pertumbuhan, dan hormon pertumbuhan. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Firda Kamila, Dimitria Renata Sasi Damayanti, Arwinda Salsabila Nurini, dan Nusaibah Asma Takia. Adapun topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yang pertama, definisi pertumbuhan, lalu faktor yang mempengaruhi, lalu ada aspek pertumbuhan, selanjutnya kurva pertumbuhan, hormon pertumbuhan, dan pengaruh indikator lain. Yang pertama, definisi pertumbuhan. Pertumbuhan pada ikan adalah perubahan ikan, baik berat badan maupun panjang, dalam waktu tertentu. Lalu, pertumbuhan pada ikan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan individu dan pertumbuhan populasi. Di mana pertumbuhan individu merupakan perubahan ukuran panjang ikan atau berat ikan sejalan dengan perubahan waktu. Sedangkan pertumbuhan populasi merupakan perubahan jumlah ikan dalam suatu populasi sejalan dengan perubahan waktu. Selanjutnya ada pentingnya mempelajari pertumbuhan ikan. Yang pertama, pertumbuhan mempengaruhi hasil komoditas komersial. Yang kedua, pertumbuhan mempengaruhi ukuran tubuh seperti panjang dan ketebalan. Lalu, ukuran tubuh dan tingkat pertumbuhan dapat mempengaruhi resiko untuk predator. Yang keempat, ukuran mempengaruhi reproduksi. Selanjutnya, pertumbuhan mempengaruhi waktu kematangan donat. Dan yang terakhir, pertumbuhan mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan atau fekunditas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Yang pertama, keturunan. Kultur atau budidaya. Faktor keturunan mungkin dapat dikontrol dengan mengadakan seleksi untuk mencari ikan yang baik pertumbuhannya. Sedangkan di alam tidak ada kontrol yang dapat diterapkan. Yang kedua, jenis kelamin. Faktor yang tidak dapat dikontrol. Ada ikan betina pertumbuhan lebih baik dari ikan jantan atau sebaliknya. Ada pula spesies ikan yang tidak mempunyai perbedaan pertumbuhan baik pada ikan jantan maupun betina. Yang ketiga, penyakit dan parasit. Jika parasit atau penyakit menyerang organ pencernaan atau organ vital lainnya, menyebabkan efisiensi berkurang karena kekurangan makanan yang berguna untuk pertumbuhan. Namun, jika ikan yang diserang parasit tidak begitu hebat, menyebabkan pertumbuhan ikan tersebut lebih baik dari ikan normal, karena ikan tersebut mengambil makanan lebih banyak dari biasanya, sehingga terjadi makanan untuk pertumbuhan. Yang keempat, umur. Pertumbuhan cepat terjadi pada ikan ketika berumur 3-5 tahun. Ikan tua tetap tumbuh namun pertumbuhannya menjadi lambat. Pada umumnya, sebagian besar makanan ikan tua digunakan untuk pemeliharaan tubuh dan pergerakan. Hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pertumbuhan. Yang kelima, spesies. Terdapat perbedaan tingkah laku di antara spesies ikan, misalnya pola aktivitas yang berbeda. Contohnya, trout yang aktif berlawanan dengan ikan lele yang kurang aktif. Menurut Handayani dan Widodo tahun 2010. Yang keenam, aktivitas fisiologis. Energi yang digunakan untuk aktivitas fisik tidak tersedia untuk pertumbuhan. Ikan yang dipaksa berenang melawan arus yang kuat menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan. Yang ketujuh, tipe diet. Komposisi diet mempengaruhi kebutuhan energi pada ikan. Spesies yang bersifat karnivora mencerna protein relatif lebih besar jumlahnya dibandingkan spesies omnivora dan herbivora. 8. Feeding level. Feeding level berpengaruh terhadap pengeluaran energi pada ikan. Konsumsi oksigen meningkat secara cepat setelah pemberian pakan yang disebabkan oleh aktivitas fisik dalam mengkonsumsi makanan dan panas metabolisme nutrien. Yang kesembilan, pada tebar. Dengan pada tebar berbeda dalam wadah yang luasnya sama, dimungkinkan terdapat persaingan dalam hal kesempatan mendapatkan pakan. Padat penebaran menyebabkan kompetisi ruang gerak dan perebutan oksigen terlarut pada ikan, juga menyebabkan ikan mengalami stres sosial pada padat penebaran yang tinggi, sehingga menghambat metabolisme dan nafsu makan ikan menurun.
menurut Kadarini et al. Tahun 2010. Yang ke-10 lingkungan, dipengaruhi oleh suhu, oksigen, pH, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aspek pertumbuhan. Menurut Gustomi et al. Pada tahun 2019, aspek pertumbuhan merupakan substansi penting dalam penyusunan upaya pengelolaan sumber daya ikan. Karena status ikan di alam dapat digambarkan melalui data pertumbuhan, aspek pertumbuhan ikan meliputi pola pertumbuhan. Berikut terdapat rumus dari pola pertumbuhan. Rumusnya itu W sama dengan A dikali L pangkat B. Jadi keterangannya itu W itu berat tumbuh ikan dalam bentuk gram, L itu panjang ikan dalam bentuk milimeter, A atau B itu sebagai konstanta. Menurut Gustomi et al. Pada tahun 2019, nilai B yang diperoleh digunakan untuk menduga kedua parameter yang dianalisis dengan keterangan. Yang pertama, B sama dengan 3, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang sejalan dengan pertumbuhan berat. Pola ini disebut dengan isometrik. Yang kedua, B tidak sama dengan 3, itu menunjukkan pertumbuhan panjang tidak sejalan dengan pertumbuhan berat atau disebut alometrik. Apabila B-nya lebih dari 3, artinya pertambahan berat lebih cepat daripada pertumbuhan panjang atau disebut alometrik positif. Jika B-nya kurang dari 3, maka pertambahan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat atau disebut alometrik negatif. Selanjutnya terdapat materi kurva pertumbuhan. Pertumbuhan ikan digambarkan dalam bentuk kurva yang menghubungkan antara ukuran panjang dengan waktu atau umur. Bentuk kurva pertumbuhan ikan menyerupai huruf S sehingga dikatakan sebagai kurva sigmoid. Kurva ini menggambarkan pertumbuhan ikan sejak menetas hingga mencapai batas yang maksimal. Pada awalnya, ikan tumbuh lambat karena pada saat itu masih dalam fase perkembangan hidup awal ketika pertumbuhan lebih dipusatkan pada penyempurnaan organ-organ tubuh ikan. Ketika organ tubuh telah sempurna berkembang, maka pertumbuhan dalam panjang menjadi pesat sampai terjadi kedewasaan. Setelah jumlah energi yang masuk dialihkan dari pertumbuhan jaringan siomatik kepada pertumbuhan jaringan gonad, sebagai konsekuensinya laju pertumbuhan ikan dewasa. Ikan dewasa lebih lambat daripada ikan belum dewasa. Meskipun dikatakan pertumbuhan ikan bersifat tanpa batas, namun laju pertumbuhan ikan kian menurun. Terdapat juga pertumbuhan dianalisa menggunakan persamaan von Bertalanffy dengan pendekatan Gulan dan Holt plot pada tahun 1959 sebagai berikut. Dengan rumus LT sama dengan L hingga buka kurung 1 dikurang XP pangkat min 3 dalam kurung T dikurang T0 tutup kurung. Dengan keterangan LT itu panjang ikan pada umur T dalam bentuk cm, terus L hingga itu panjang infinitif dalam bentuk cm, K itu koefisien pertumbuhan yang dihitung per hari, terus T0 itu dugaan umur teoritis ikan pada panjang 0. Selanjutnya materi hormon pertumbuhan. Pada ikan, hormon pertumbuhan terlibat dalam proses fisiologi termasuk keseimbangan ionik, metabolisme lipid dan protein, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi kekebalan, serta sebagai aspek tingkah laku. Menurut Dewi et al. Pada tahun 2014, hormon pertumbuhan pituitari juga dikenal sebagai somatotropin pada ikan dan merupakan protein kunci yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan somatik dan banyak aspek metabolisme yang terdeteksi pada semua vertebrata. Selanjutnya, dalam Zairin dan lainnya tahun 2005, hormon tiroksin telah dilaporkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ikan melalui peningkatan laju metabolisme, efisiensi pakan, dan retensi protein. Pemberian hormon tiroksin pada ikan hias dianggap tidak berdampak negatif kepada manusia karena tidak dikonsumsi oleh manusia. Menurut Budi tahun 2013, hormon prolaktin merupakan hormon yang berfungsi untuk osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan yang bersifat euryhalin. Selain itu, fungsi dari hormon prolaktin adalah mengontrol pertumbuhan, perkembangan, stimulasi metabolisme kelenjar endokrin, tingkah laku, reproduksi, dan fungsi kekebalan tubuh.
Hormon somatolaktin merupakan hormon pituitari yang terdapat pada ikan dan merupakan bagian dari hormon pertumbuhan atau prolaktin. Menurut Sutiana dan lainnya tahun 2017, hormon RGH dapat memberikan percepatan pertumbuhan pada ikan karena hormon ini tersusun atas asam amino yang dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan ikan. Menurut Handoyo dan lainnya tahun 2012, hormon pertumbuhan rekombinan diproduksi menggunakan bioreaktor seperti bakteri dan ragi. Penggunaan RGH juga diyakini aman karena RGH tidak bertahan dalam waktu relatif lama dalam usus pada ikan salmon. Selain itu, ikan yang diberikan RGH tidak dikategorikan sebagai genetically modified organism atau GMO karena RGH tidak diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pengaruh indikator lain. Yang pertama ada pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas penting ikan seperti pernafasan, pertumbuhan, dan reproduksi. Suhu yang tinggi dapat mengurangi oksigen terlarut dan mempengaruhi selera makan ikan. Ikan mempunyai suhu optimum tertentu untuk selera makannya. Kenaikan suhu perairan diikuti oleh derajat metabolisme dan kebutuhan oksigen organisme akan naik pula. Setiap perubahan kimiawi, kecepatan reaksinya naik 2-3 kali lipat setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, menurut si Hombing tahun 2018. Lalu yang kedua ada pengaruh kadar oksigen terlarut terhadap pertumbuhan ikan. Oksigen terlarut merupakan parameter kunci kualitas air. Kadar oksigen terlarut yang rendah dapat berpengaruh terhadap fungsi dan lambatnya pertumbuhan, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada ikan. Oksigen terlarut dalam suatu perairan diperoleh melalui difusi dari udara ke dalam air, aerasi mekanisme, dan fotosintesis tanaman akuatik. Sementara itu, oksigen terlarut dalam air dapat berkurang akibat adanya respirasi dan pembusukan bahan organik pada dasar perairan. Ikan memerlukan oksigen guna pembakaran bahan bakar makanan untuk menghasilkan aktivitas seperti berenang, pertumbuhan, dan reproduksi. Konsentrasi oksigen yang rendah dapat mengubah metabolisme, laju pertumbuhan, efisiensi pakan dari ikan, dan berperan sebagai faktor pembatas bagi pertumbuhan. Selanjutnya adalah pengaruh hormon terhadap pertumbuhan ikan. Hormon pertumbuhan meningkatkan transport asam amino melalui membran atau mempercepat proses kimia sintesis protein sehingga protein jaringan bertambah. Selain itu, hormon pertumbuhan meningkatkan kecepatan pengeluaran lemak sehingga lemak tersedia sebagai sumber energi. Dan yang terakhir adalah pengaruh pemberian rekombinan growth hormone atau RGH terhadap pertumbuhan ikan nila atau Oreochromis niloticus. Growth hormon ikan nila pada kondisi air laut dan air payau lebih tinggi daripada kondisi air tawar dan pertumbuhan mutlak ikan nila di air payau lebih tinggi dan berbeda nyata daripada pertumbuhan ikan nila di air tawar. Penggunaan RGH dalam kegiatan budidaya dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Hormon RGH bekerja secara fisiologis di dalam tubuh ikan. Mekanisme kerja dari hormon tersebut adalah memanipulasi ikan secara bioreaktif, yaitu RGH dapat menciptakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia di dalam tubuh ikan secara eksplosif. Hormon RGH juga memiliki efek berlipat ganda serta memiliki sifat paruh waktu yang lama di dalam tubuh. Itu tadi merupakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertumbuhan, yaitu aspek pertumbuhan, kurva pertumbuhan, dan hormon pertumbuhan. Kurang lebihnya maaf, semoga dapat teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.